Yang pertama materinya adalah persamaan trigonometri sinus. Dalam persamaan trigonometri sinus, yang harus diingat dari materi kelas 10 yaitu tentang trigonometri. Ini sekilas saja, karena sudah dibahas di 2 pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama itu kalau kita punya lingkaran satuan, sudut yang paling kecil itu adalah 0 derajat ya. Nah, yang berikutnya di sini nanti berapa derajat? Di sini berapa derajat? 90, Bu. 90, dalam hati kita simpan 90, karena nanti kita akan banyak menggunakan satuan radian. Berarti kalau 90 berapa radian? Berapa radian kalau 90? Setengah, Bu. Iya, berarti pi per 2. Jadi di sini untuk berikutnya adalah pi per 2. Jadi harus sudah mulai terbiasa menggunakan ukuran sudut radian. Jadi disimpan di dalam hati 90 derajat. 90 derajat itu adalah pi per 2. Kalau kita ganti pi-nya dengan 180 bagi 2 kan 90. Yang berikutnya di sini berapa? 180, Ibu. 180 di dalam hati ditulis berapa? Pi. Ya, pi, pintar. Di sini pi. Oke, berikutnya di sini yang paling bawah 3/2 pi. 3/2 pi, pintar. 3/2 pi itu berapa derajat? 270 si Faida. Nah, kalau sudah tahu, ada lagi yang perlu diingat. Yang pertama, bahwa sudut-sudut di antara 0 sampai dengan pi per 2 itu adalah sudut yang berada di kuadran berapa? 1, Bu. Kuadran 1. Jadi ini adalah daerah untuk kuadran 1. Berikutnya di antara pi per 2 sampai pi itu adalah kuadran 2. Dari pi sampai 3 pi per 2 adalah kuadran 3. Dan selanjutnya yaitu kuadran 4. Itu yang perlu diingat. Berikutnya, nah kalau kita punya sudut seperti ini, nah ini kita sebut misalkan A radian. Itu di kuadran 1. Nah, kalau sudutnya itu yang ungu, nih yang ungu ini, berarti kan dia itu ada di kuadran berapa? 2, ya. Berarti dia ada di kuadran 2. Nih. Nah, relasi kuadran 2 dari kuadran 1 itu biasanya dicari menggunakan rumus apa? Pi dikurangi A atau 180 dikurangi A. Nah, sekarang kita harus sudah terbiasa dengan radian, maka kita sebutnya apa? Pi dikurangi A. Nah, kenapa sih pi dikurangi A? Kalau kita cerminkan si A di kuadran 1 seperti ini, nih, kita cerminkan. Nah, maka yang ungu itu, sudut di kuadran 2 itu sama dengan pi dikurangi A. Atau biasanya di kelas 10, kalian terbiasa dengan 180 derajat dikurangi A. Bisa dipahami? Bisa. Nah, pinter. Selanjutnya, kalau di kuadran 3, kita buat sudut yang lebih besar lagi nih ya, di kuadran 3, yang hijau. Nah, yang hijau itu kalau kita relasikan dengan sudut di kuadran 1, rumusnya apa? Pi ditambah A, bukan, Ibu? Pinter banget nih kita. Pi ditambah A. Kenapa nih? Kalau kita refleksikan, sudut A di kuadran 1 kan seperti ini ya. Nah, maka muncullah pi ditambah A. Kebayangkan ya? Selanjutnya untuk yang kuadran 4, nah ini yang biru ini, kalau kita refleksikan dengan
atau kita relasikan dengan sudut di kuadran 1 kan seperti ini ya. Ini sudut A-nya kan sebesar ini. Berarti yang biru itu adalah 360 dikurangi A atau 2pi dikurangi A. Atau boleh juga kita menggunakan sudut negatif atau negatif A. Yang ini kan sudah dibahas di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Betul ya? Bisa dipahami? Bisa? Hairunisa? Tampak sangat paham sekali. Bisa? Oke. Berikutnya, yang perlu diingat adalah di kuadran 1 siapa yang positif? Siapa yang positif? Semua, Ibu. Pinter. Haidar, Hairunisa, pinter. Jadi semua di kuadran 1 dia bernilai positif atau kita tulisnya all. Jadi semua. Kemudian di kuadran 2 yang positif adalah sin dan kawannya, kosekan. Nah, kita ambil huruf depannya aja sin. Di kuadran 3 yang positif adalah tan. Dan kawannya yaitu kot. Nah, kita ambil huruf yang pertamanya t. Kemudian yang kuadran 4 yang positif adalah kosekan dan temannya adalah sekan. Ini juga sudah dipelajari di kelas 10, Ibu hanya bertugas mengingatkan saja. Nah, untuk memudahkan menghafal siapa yang positif di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, biasanya diambil satu huruf ya. Diambil satu huruf yang mewakili. Kalau kuadran 1 karena semua, boleh kita ambil huruf A gitu. Kalau kuadran 2 S, kuadran 3 T, kuadran 4 kosekan. Berarti hurufnya adalah C. Nah, biasanya kalian mengingatnya dengan jembatan keledai menggunakan kalimat apa? Nah, banyak ya. Contohnya misalkan kalau A berarti asal, misalkan S-nya saya, T-nya tahu, C-nya caranya. Misalkan asal semua tahu caranya, atau banyak lagi singkatan-singkatan lain ya yang bisa kalian buat sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang apersepsi sudah bisa dipahami, sudah ingat kembali? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Ya, kalau dari wajahnya, Davi sudah sangat paham sekali, betul? Alzena juga. Nah, oke, kalau gitu kita lanjut ya. Ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan sin X. Nah, ciri khas dari fungsi grafik Y sama dengan sin X, dia itu bergelombang dan berpola. Benar nggak? Berpola ya. Dia itu berulang setiap 2pi. Nih, jadi setiap 360 derajat dia berulang. Nih, di 2pi ada gunung, ada lembah. Setelah 2pi ada gunung, ada lembah. 4pi ini kan berarti kelipatan dari 2pi ya. 2 dikali 2pi. Berarti ada gunung, ada lembah. Jadi sifat dari grafik fungsi sin X itu dia bergelombang, berpola, dengan periodenya 2pi. Jadi setiap setelah kelipatan 2pi, dia itu pasti ada gunung, ada lembah, ada gunung, ada lembah, dan seterusnya. Ya. Nah, itu ciri khasnya. Nah, berikutnya, kalau misalkan ada garis Y sama dengan sin X. Nah, maaf, sin X sama dengan 2. Nah, sin X sama dengan 1/2. Terus ya. Nah, yang biru ini adalah Y sama dengan setengah. Nah, kalau Y-nya sama, ini kan Y. Yang ini Y ya. Berarti kita punya sin X sama dengan 1/2.
Nah, sin X sama dengan 1/2 itu apa? Sin X sama dengan 1/2, kalau kita lihat di sini, akan ada titik potong. Nih, titik potong antara sin X dan 1/2. Jadi nilai Y-nya sama, 1/2. Nah, titik potongnya itu bersesuaian dengan nilai X-nya. Jadi di sini dia titik potongnya ketika X-nya berapa? Berarti nilai sin berapa yang hasilnya 1/2? Pi per 6, Ibu. Pi per 6, maaf. Pinter, Sini. pinter. Siapa itu teh? Mila. Ya, pi per 6. Atau di dalam hati Naufal, dia menyebutkan bahwa 30 derajat. Ya, di dalam hati Naufal ada itu kan 30 derajat. Nah, disebutkanlah oleh Kamila, Naufal sekarang sudah tidak pakai derajat lagi. Kita sama-sama yuk menjalani kehidupan dalam radian, ya kan? Berarti ditulisnya pi per 6. Nah, selain pi per 6, berapa lagi yang hasilnya 1/2? Sin berapa lagi? Yuk, suara yang lain. Ya, pinter sekali. Kedengeran tadi suara dari Chandra? Terdengar? Terdengar ya? Nah, Chandra menjawab di dalam hatinya yang terdengar oleh hati ibu bahwa yang hasilnya 1/2 itu adalah 150 derajat. Nah, atau di dalam bentuk radian berapa jadinya? 5 pi per 6. 5 pi per 6. Si pintar. Ya. Paham? Paham, Bu. Pintar. Nah, jadi untuk titik potong sin X dan Y sama dengan 1/2 itu yang pertama di pi per 6, yang kedua di 5 pi per 6. Tapi karena grafik fungsi sinus itu dia berulang, ya kan? Nih, berulang. Maka di sini juga dia akan bernilai 1/2. Gimana? Tinggal 2 pi ditambah, pasti kan jaraknya sama ya. Kalau dari sini ke sini pi per 6, berarti ini juga 2 pi ditambah pi per 6. Betul? Ya, karena berulang juga, karena dari sini sampai sini adalah 5 pi per 6, maka dari sini ke sini juga akan 5 pi per 6. Maka titik selanjutnya yang ini nih akan menjadi 2 pi ditambah 5 pi per 6. Ibu maaf, di aku Ya. sih gambarnya nggak gerak. Nggak gerak? Di yang lain? Iya. Sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Tidak bergerak. Kenapa ya? Oh, mungkin jaringannya jelek ya, yang ibunya ya. Dimaklum ya. Sip. Nah, udah ada? Ada, Bu. Ya, sip. Udah ya, gitu ya. Selanjutnya, yang ini berarti akan berulang menjadi apa? 4 pi ditambah pi per 6. Dan yang ini menjadi 4 pi ditambah 5 pi per 6. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Jadi kalau misalkan si X-nya itu dibatasi dari 0 sampai 2 pi, maka nilai X yang memenuhinya itu adalah pi per 6. Yang kedua adalah 5 pi per 6. Nah, kalau batasnya kita ubah menjadi 0 sampai 4 pi, berarti dari sini nih, dari ujung ini sampai ujung yang ini. Yang mana aja berarti? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, ya kan? Berarti ada 4, yaitu pi per 6, 5 pi per 6, pi per 6 ditambah 2 pi, karena kan berulang ya. Yang berikutnya adalah 2 pi ditambah 5 pi per 6. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ibu.
Selanjutnya kalau batasnya diubah lagi lebih luas menjadi 6pi, berarti ulangi lagi. Yang ini masuk pi per 6, 5pi per 6 juga masuk. Selanjutnya yang ini juga masuk, pi per 6 ditambah 2pi. Yang ini juga. Nah, yang ini juga, dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi yang perlu ditekankan yang pertama, bahwa kalau kita punya persamaan trigonometri, itu menunjukkan nilai X pada titik potongnya. Jadi kalau misalkan sin X sama dengan setengah, berarti titik potong antara sin X dan 1/2. Yang kedua, karena grafik dari fungsi sinus itu berulang dengan periode 2pi, maka solusinya itu selalu ditambah kelipatan dari 2pi. Jadi selalu ditambah kelipatan dari 2pi. Yang ini kelipatan dari 2pi kan ya? 2 dikali 2pi. Nah, kalau misalkan batasnya ditambah lagi sampai 8pi, berarti ditambah 6pi. Tambah 6pi gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri, tapi tanpa kita membuat gambar grafiknya. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian untuk persamaan sin X sama dengan setengah untuk X-nya di antara 4pi. Nah, langkah yang pertama, kalian tulis dulu soalnya. Setelah itu kalian ubah. Sin X sama dengan sin berapa yang hasilnya setengah? 30. 30 di dalam hati ditulis 6/6. pi per 6, pinter. Setelah itu kita lihat, jadi harus ini dalam bentuk sin, ini juga dalam bentuk sin. Sekarang tinggal diamati ini. Ini kan dia positif ya? Nih, positif. Berarti nilai positif itu sin ada di kuadran berapa aja? Ada di kuadran 1, ada di kuadran berapa lagi? 2. Ada di kuadran ke-2. Nah, kalau di kuadran 1 berarti karena ini sudah posisinya sin sama dengan sin, berarti tinggal kita amati X sama dengan pi per 6. Jadi, X sama dengan pi per 6. Nah, apakah cukup hanya sampai pi per 6? Tidak, karena nilai sin itu akan sama untuk ditambah dengan kelipatan dari 2pi. Gitu kan ya? Kenapa, Bu? Ya kan gini tadi kata Ibu. Sin pi per 6 itu akan sama dengan sin pi per 6 ditambah 2pi. Ya kan? Yang tadi ya. Akan sama dengan sin pi per 6 ditambah 4pi dan seterusnya. Makanya di sini solusinya ditambah dengan K kali 2pi. Nih, yang ini kan? Yang ini. Nah, ini kan akan sama dengan 2pi, akan sama dengan 4pi, dan seterusnya. Ya. Nah, itu jadi jangan lupa harus ditambah dengan K kali 2pi. Yang kedua ada di kuadran 2. Kalau kuadran 2 itu biasanya dalam hati kan disebutkan 180 dikurangi 30 derajat gitu ya. Ini kan dalam hati. Nah, berarti ditulisnya apa? Pi dikurangi pi per 6. Nah, ditambah K kali 2pi. Karena bukan hanya pi dikurangi pi per 6, tapi dengan kelipatannya juga. Jadi ini sama dengan 5pi per 6 ditambah K kali 2pi. Nah, itu langkah pertama. Jadi samakan dulu sin berapa, lihat positif atau negatif, tentukan ada di mana. Nah, setelah itu simpan rumusnya nih yang ini. Karena ini akan kita bawa ke kehidupan selanjutnya, ya. Jadi ini kita tandai yang akan kita bawa ke kehidupan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita buat dulu aja tabel supaya rapi nanti tulisannya. Nah, kita bawa yang ini nih. Yang pertama bawa X sama dengan pi per 6 ditambah K kali 2pi. Nah, kolom yang kedua kita tulis X sama dengan 5pi per 6 ditambah K kali 2pi.
Tinggal karena ini inginnya di antara 0 sampai 4pi, jadi kita tulis mulai K-nya sama dengan 0. Substitusi, jadi X sama dengan pi per 6 ditambah 0 kali 2pi. Nah, berarti ini kan 0 hasilnya, ditambah pi per 6 jadi pi per 6. Yang ini X sama dengan 5 pi per 6 ditambah 0 kali 2pi, jadi hasilnya 5 pi per 6. Gitu. Sekarang kita cari lagi untuk K sama dengan 1. Berarti X sama dengan pi per 6 ditambah 1 dikali 2pi. Nah, 2pi itu berarti kan 12 per 6 ya, disamakan penyebutnya. Berarti ini sama dengan 13 pi per 6. Yang ini juga sama, 5 pi per 6 ditambah 1 dikali 2pi. Berarti 17 pi per 6. Betul? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Karena di sini kan sampai 4pi. Jadi kita coba lagi. Kalau X-nya 2, berarti X sama dengan pi per 6 ditambah 2 kali 2pi. Nah, ini lihat. Ini ada 2 kali 2pi. 2 kali 2pi itu 4pi. Sekarang 4pi ditambah sesuatu pasti akan lebih besar dari 4pi. Betul kan? Nah, berarti yang untuk K sama dengan 2, dia tidak akan memenuhi. Jadi nggak usah dilanjutin lagi untuk K sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, yang ini juga sama. Ketika X-nya 5 pi per 6, ditambah 2 kali 2pi, 2 kali 2pi-nya aja udah 4pi. Ditambah sesuatu pasti lebih besar dari 4pi. Jadi untuk apa kita lanjutkan kembali untuk seterusnya. Jadi yang termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya hanya ada 4. Apa aja? Yang pertama, pi per 6. Yang kedua, 5 pi per 6. 3, 13 pi per 6. Yang keempat, 17 pi per 6. Bisa dipahami ya? Soal nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian kalau nilai sin X-nya itu negatif. Nah, kita ubah dulu yang setengahnya ini. Nih. Ini adalah sin 30 derajat, ya kan? Sin 30 derajat itu sin pi per sin 30 derajat itu sin pi per 6. Jadi kita ambil dulu yang di kuadran satunya. Jadi sin 30. Nah, baru setelah itu negatifnya kita tuliskan. Nah, bedanya cuma di sini doang. Yang negatif itu, sin itu di kuadran berapa? 3 dan 4. Ya, betul. Kuadran 3 dan kuadran 4. Pinter. Nah, kalau kuadran 3, sudut yang berelasinya biasanya pakai rumus apa? 180 ditambah. Gitu kan ya? Nah, berarti kita tulis aja di sini. X-nya sama dengan pi ditambah pi per 6. Apakah hanya ini? Tidak. Tapi ditambah dengan kelipatan dari 2pi. Ya. Berarti ini kita selesaikan. Jadi, X sama dengan pi itu berarti 6 per 6. Tambah 1, 7 pi per 6. Ditambah K kali 2pi. Nah, ini kita kasih kotak. Kita tandai. Yang di kuadran 4 biasanya pakai apa? 360 dikurang 30 ya. Nah, ini ditulisnya dalam hati aja. Selanjutnya kita tulis, jadi 2pi dikurangi pi per 6. Nah, itu. Apakah hanya ini? Tidak, tapi ditambah dengan kelipatan dari 2pi itu sendiri. Jadi, X-nya sama dengan 2pi itu berarti kan kita samakan penyebutnya jadi 12. 12 dikurangi 1. Jadi 11 per 6pi ditambah K kali 2pi. Nah, ini kasih tanda. Nah, tuh. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa, pinter Valdo. Nah, baru yang 2 itu kita bawa ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu kita buat tabel. Sama seperti yang tadi, substitusi. Kalau K-nya 0 berapa?
Kalau K-nya 1 berapa? Nah, ini kalau K-nya 0 untuk yang ini, untuk 1 berapa? Nah, kalau sudah 2, ini kan 4pi. Ditambah sesuatu, pasti dia akan lebih besar dari 4pi. Jadi, tidak memenuhi. Yang ini juga sama. Yang ini sudah 4pi. Sekarang ditambah sesuatu, pasti akan lebih besar dari 4pi. Jadi, tidak memenuhi. Jadi siapa saja himpunan penyelesaiannya? 7pi per 6, 11pi per 6, 19pi per 6, dan 23pi per 6. Paham? Sip. Jawab. Revaldo, iya. Lanjut. Oke, berikutnya ya. Slide berikutnya. Tampak lesu, capek. Pada capek? Enggak. Apa semangat deh. Selanjutnya, bagaimana kalau si sudutnya itu 2x, 4x, dan seterusnya. Gitu ya. Ini sama aja. Yang pertama kita samain dulu sin 2x sama dengan setengah. Ini harusnya soalnya kan 1/3 ya. Setengah akar 3. Berarti setengah akar 3T sin berapa? Sin 60 derajat. 60 derajatnya berapa? Pi per 3. Ya kan? Berarti sin pi per 3. Nah, ini kan kondisinya udah sama nih. Sin sama dengan sin. Berarti tinggal saudara-saudara ambil saja ini pi per 3 dengan 2x. Ya. Tapi di sini kan positif. Jadi yang positif itu ada di kuadran 1 dan kuadran kedua. Berarti kita tulis di sini kuadran 1, kuadran 2. Tuh. Nah, kuadran 1 berarti tulis oleh kalian 2x. Jadi kalau di sininya x, tulisnya x. Kalau di sininya 2x, tulisnya 2x. Kalau di sininya 2x tambah 2x tambah pi per 6, di sininya juga 2x tambah pi per 6. Jadi tergantung yang ada di sini ya. Berarti 2x sama dengan pi per 3. Apakah hanya pi per 3? Tidak. Ditambah k kali 2pi. Sok, sederhanakan dulu. Berarti bagi 2. Berarti ini x sama dengan pi per 6 ditambah k dikali, betul Yusa, pi. Ya, berikutnya kita kasih tanda supaya nggak kabur. Ini yang akan kita gunakan. Berikutnya di kuadran 2. Berarti 2x sama dengan 180 dikurang. Berarti pi dikurangi pi per 3 ditambah k kali 2pi. Berarti ini 2x sama dengan 3 per 3 dikurangi 1 per 3. 2pi per 3. Ya, ditambah k kali 2pi. Harus dibagi oleh 2 sama dengan x sama dengan pi per 6 ditambah k dikali pi. Ya kan? Ada lagunya. Selanjutnya kita kotakin. Dikasih tanda bawa ke kehidupan selanjutnya. Apa kehidupan selanjutnya? Tahap 2. Seperti biasa, disubstitusi. Setelah itu, diapakan? Dicari solusi. Siapa yang termasuk solusi? Pi per 6, kemudian pi per 3, 7pi per 6, dan selanjutnya. Nih, ini ada yang salah ya? Ini harusnya apa? Terlalu semangat ya, jadi bersalah. Ini harusnya teh apa? Nah,
Ini harusnya 2. 2 pi per 6. Karena dibagi 2 kan ya. Coret-coret jadi pi per 3.